Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aftara shaiman falahu ajru shaim wa la yankusu min ajri shaim syai'un. Rawahu Tirmizi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Amma ba'du. Para shaimin dan shaimat, para pemirsa Pondok Pesantren Darul Amanah An-Hadiyah channel di mana saja berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak terasa karena keimanan dan kesabaran kita. Kita sekarang sudah berada di 10 akhir Ramadan pada tahun ini untuk melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan kita. Baik itu puasa di siang hari, kemudian kita tarawih dan di malam hari, tadarus Al-Quran, itikaf dan sebagainya. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan, baik yang telah maupun yang sedang kita laksanakan, diterima dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkanlah Al-Fakir akan menyampaikan kali ini puasa ditinjau dari aspek sosial. Artinya bahwa puasa serta keterkaitannya dengan kepedulian sosial. Di dalam Islam bahwa ibadah itu dibagi dua. Ada yang namanya ibadah hablum minallah dan ada juga yang ibadah hablum minannas. Ibadah hablum minallah atau syahsiyah yang bersifat vertikal atau hubungan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu seperti ibadah salat, zikir, i'tikaf dan sebagainya. Tetapi ada juga ibadah hablum minannas atau ibadah ijtimaiyah yang bersifat horizontal, yaitu adalah ibadah yang ada kaitannya dengan sesama makhluk Allah atau manusia. Misalnya zakat, infak, sedekah dan lain-lainnya. Kemudian persoalannya, apakah ada ibadah puasa keterkaitannya atau ta'aluknya dengan kepedulian sosial, dengan keprihatinan sosial. Oleh karena itu Al-Fakir akan mencoba menggali sejauh mana melalui proses ibadah puasa Ramadan serta keterkaitannya dengan kepedulian sosial. Yang pertama, di dalam Islam, orang yang tidak mampu berpuasa karena sakit yang menahun, yang sudah sangat tua rentah, dia tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, maka dia dikenakan
bayar fidyah sebagai kifaratnya. Karena dia boleh tidak menunaikan ibadah puasa. Kenapa? Karena memang dia tidak mampu secara fisik. Apa karena sangat tua sehingga fisiknya lemah, atau juga mungkin karena sakit yang menaun, tidak ada harapan sembuh. Maka di sini di dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatu ta'amu miskin. Bahwa orang yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka dia dianjurkan untuk membayar fidyah, yaitu sebagai makanan orang miskin. Kenapa dikasih kifarat berupa to'am, makanan? Karena puasa ini punya kaitan dengan masalah makanan. Orang lain menahan lapar dan haus di siang hari, sementara dia boleh tidak berpuasa karena ujur syara. Tapi Islam memberikan jalan keluar, Islam memberikan solusi, memberikan rukhsah dalam usul fikih, yaitu berupa kifarah, membayar fidyah. Satu puasa yang ditinggalkan, membayar satu makan untuk orang fakir dan miskin. Yang kedua, dianjurkannya memberikan orang yang berbuka puasa. Jadi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, yang kemudian dia diberikan rizki lebih ketimbang orang-orang fakir miskin, sangat dianjurkan di dalam Islam dia agar it'amu ta'am, memberi makan untuk berbuka puasa bagi orang lain yang tidak mampu untuk berbuka puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aftara shaiman, barang siapa yang memberi makan atau berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, satu orang yang berpuasa, lahu ajru shaim, maka baginya satu pahala puasa dari orang yang dia beri makan puasa. Wala yankusu, dan tidak akan berkurang, min ajri shaim syai'un, daripada pahalanya orang yang berpuasa tadi, syai'un sedikit pun. Rawahu Tirmizi. Jadi di sini Islam menganjurkan tentang kepedulian sosial, berbagi nikmat, ya, berbagi rezeki kepada orang yang memang sedang berpuasa tapi dia tidak mampu untuk berbuka puasa, dan diberikan pahala yang sangat besar. Satu orang yang kita beri makan berbuka puasa, satu pahala kita dapat. Kalau 10 orang, 20 orang, 20 pahala kita dapat dari orang yang kita beri makan berbuka puasa. Ditambah satu dengan pahala puasa kita. Subhanallah. Sedangkan satu pahala puasa saja, itu pahalanya luar biasa besarnya. Sampai Rasulullah SAW pun tidak dikasih bocoran berapa pahala puasa secara matematika atau secara angka. Asyamu li wa ana ajazibi. Puasa itu adalah untukku dan aku nanti yang akan memberi pahala langsung di akhirat. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga yaitu kasratus sedekah. Di bulan puasa Ramadan ini orang yang punya kelebihan rezeki sangat dianjurkan memperbanyak sedekah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, an Anas kila, daripada Anas ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sedekah afdal, sedekah apa yang paling afdal? Qala, Nabi menjawab, as-sedekatun fi Ramadana, yaitu adalah sedekah di bulan Ramadan. Sebetulnya sedekah di bulan apa saja baik, tetapi kenapa Nabi sangat menganjurkan agar kita banyak bersedekah di bulan suci Ramadan? Karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersedekah sunnah,
pahalanya sama dengan sedekah wajib, yaitu seperti zakat. Barang siapa yang bersedekah wajib, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengerjakan salat sunnah, pahalanya sama dengan salat wajib. Dan barang siapa yang mengerjakan yaitu salat wajib, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dan ini tidak pernah terjadi kecuali di bulan suci Ramadan. Makanya bulan Ramadan adalah bulan panen pahala bagi kaum muslimin dan muslimat yang betul-betul ingin memanfaatkannya semaksimal mungkin. Yang keempat, dianjurkannya yaitu zakatul fitri, zakat fitri atau zakat fitrah. Bagi orang yang berpuasa Ramadan untuk menyempurnakan ibadah puasanya di bulan suci Ramadan, maka dia diwajibkan menunaikan zakat fitrah walaupun dia punya simpanan hanya 1 hari makan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Ibnu Majah. Ani Ibnu Abbas qala farrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lisaim wa tu'matan lil masakin. Bahwa telah mempardukan, mewajibkan Rasulullah SAW akan zakat fitrah atau zakat fitri. Di dalam hadis itu zakat fitri. Tapi biasanya kita lebih populer zakat fitrah. Ini tolong jangan dipertentangkan. Sebetulnya sama. Zakat fitri, karena zakat ini diambil dari kata-kata futur, berbuka. Zakat fitri artinya zakat berbuka. Diwajibkannya di akhir Ramadan, yaitu malam takbiran. Begitu malam Idul Fitri, selesai sudah puasa 1 bulan penuh. Maka untuk menyempurnakan, meresmikan bahwa kita sudah selesai ibadah puasa, maka diwajibkan berzakat pada malam hari itu sampai pelaksanaan salat Id, yaitu dinamakan zakat berbuka, zakatul fitri. Zakat fitrah karena ada kaitannya dengan hadis Rasulullah SAW yang akan kita jelaskan ini, yaitu adalah farada Rasulullah SAW zakatal fitri tuhratan lisaim wa tu'matan lil masakin. Ada kata-kata tuhratan lisaim, pembersih. Jadi zakat ini sebagai pembersih, makanya dinamakan zakat badan. Penyempurna daripada nilai puasa kita. Jadi dengan kita berzakat fitrah, andaikan pelaksanaan puasa kita ini ternoda, tidak sempurna karena perilaku kita, maka bisa disempurnakan dengan zakat fitrah. Nah itu makanya dinamakan zakat fitrah. Zakat pembersih badan jiwa. Zakat fitri artinya zakat berbuka. Mana wajib dikeluarkan saat kita sudah wajib berbuka, haram puasa. Kalau sudah malam takbiran, hari raya tanggal 1 Syawal itu sudah haram berpuasa, harus berbuka. Dan di situ pula diwajibkan menurut Imam Syafi'i mengeluarkan zakat fitrah. Makanya dinamakan zakatul fitri. Ai bimaknan wahid. Tapi yang akan saya jelaskan di poin 4 ini, orang yang berpuasa walaupun punya simpanan makanan untuk 1 hari ke depan, secara hukum fikih diwajibkan dia berzakat fitrah. Karena diantaranya adalah tu'matan lil masakin. Sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Jadi di sini ada stressing khusus, zakat fitrah berbeda dengan zakat mal. Lain yang lebih bersifat universal, tapi zakat fitrah sebaiknya diprioritaskan kepada fakir miskin. Karena ada kaitannya bagaimana zakat fitrah ini dengan ibadah puasa Ramadan, yang tujuannya adalah untuk menghibur, membahagiakan, mengentaskan kemiskinan, kesulitan, menghapus air mata pada hari raya Idul Fitri, pada malam hari raya dan hari raya Idul Fitri. Ini saudara-saudara sekalian. Bahkan di dalam hadis yang lain, di dalam kitab Zawahirul Bukhari, ughnuhum anzilis su'al jalikal yaum. Ajalikal yaum maksudnya Idul Fitri.
Bebaskanlah umat itu mereka, maksudnya orang-orang fakir miskin, anzili soal daripada hinaan karena mereka meminta-minta. Subhanallah, na'udzubillah. Kalau sampai ada saudara-saudara kita meminta-minta di malam hari raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini malam yang sangat gembira. Dulu waktu saya masih kecil, belum ada listrik, Masya Allah, pada main obor. Di setiap gang itu dinyalakan obor dari bambu, diisi dengan minyak tanah, ditarik sumbu terang karena pada saat gelap bulan. Kemudian pada mukul bedug rame-rame, ya, menyulut kembang api sebagai tanda kegembiraan, keriaan menyambut datangnya malam Idul Fitri. Besoknya hari raya Idul Fitri, kita sholat Id bersama berjamaah di masjid, di halaman masjid dengan pakaian yang terbaik, pakaian yang baru, subhanallah. Sementara pada malam hari itu orang-orang fakir miskin meneteskan air mata, ya, dia menadahkan tangannya karena tidak ada makanan, tidak ada pakaian untuk bergembira. Apalagi di siang harinya sampai dia antri di depan masjid. Kalau emang itu benar-benar dia susah, tidak kebagian zakat fitrah, maka orang sekampung itu berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat fitrah ini ada kaitannya untuk menggembirakan, tafrihul fuqara lil masakin. Untuk menggembirakan orang fakir miskin. Jangan sampai ada meneteskan air mata, jangan ada yang sampai meminta-minta, apalagi sampai dihina. Karena meminta-minta suatu pemandangan yang sangat tidak adil, pemandangan yang sangat tidak enak dipandang mata kalau ada orang yang meminta-minta meneteskan air mata di malam hari raya atau di hari raya Idul Fitri yang merupakan hari raya kebahagiaan bagi umat Islam. Tidak pandang bulu apakah dia miskin, dia kaya, dia berhak untuk bergembira pada hari itu. Jadi kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa jelas bahwa puasa Ramadan ada kaitannya erat tentang dengan meningkatkan orang yang berpuasa terhadap keprihatinan sosial. Dia harus punya rasa prihatin. Kalau dia makan berkecukupan, bagaimana saudara saya yang seiman seagama makan atau tidak? Kalau dia punya pakaian berlebihan, apakah saudara-saudara kita yang miskin punya pakaian baru atau tidak? Ya, punya persiapan makanan lebaran atau tidak? Jadi ada semacam keprihatinan, ada semacam kepedulian sosial. Ini saudara-saudara, dan ini puasa sangat menganjurkan ke arah itu. Karena hadiah daripada puasa Ramadan itu adalah Idul Fitri. Di mana pada hari itu dibebaskan dari api neraka, itkun minan nar. Dan orang yang berpuasa betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dia akan mendapat gelar al-muttaqin. Dia akan terbebas dari api neraka. Makanya kita dianjurkan membaca doa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu yaitu apa? Ridho dan surgamu ya Allah. Kalau Allah kita sudah dapat ridho, surga pasti diraih. Dan aku berlindung kepadamu, kami berlindung kepadamu ya Allah, daripada murkamu dan neraka. Inilah saudara-saudara sekalian. Dan dijelaskan dari Ibnu Abbas bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Ajwadan nas fi Ramadan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat dermawan. Ajwadan nas, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat lembut di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah SAW itu lebih nampak, lebih kelihatan kepedulian sosialnya, keprihatinan sosialnya, kepekaan sosialnya, sensitivitas sosialnya, solidaritas sosialnya di bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita mengaku bahwa Rasulullah adalah sebagai suri toladan terbaik, mari kita tingkatkan kepedulian sosial kita, ya, kemudian juga keprihatinan sosial kita, kepekaan sosial kita, solidaritas sosial kita di bulan Ramadan ini. Inilah saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita di bulan Ramadan ini masih tetap pada posisi pelit, bakhil, berarti puasa kita belum memberikan pengaruh kepada diri kita untuk menjadi orang yang dermawan,
orang yang mempunyai kepedulian sosial, orang yang mempunyai keprihatinan sosial, orang yang mempunyai solidaritas sosial. Ya kumpulkan pundi-pundi, uang sebanyaknya, bekal sebanyaknya, ya sementara saudaranya ya meneteskan air mata karena kesulitannya, kemiskinannya di hari raya Idul Fitri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan memang kita tidak cukup hanya soleh di hadapan Allah. Dia puasanya luar biasa, sholat 5 waktunya luar biasa, belum sholat sunnahnya, tarawehnya luar biasa. Itu di hadapan Allah memang dia sangat soleh. Hablum minallahnya dia sangat baik. Tapi kita juga dituntut tidak cukup hanya soleh di hadapan Allah. Baik di hadapan Allah. Kita juga harus soleh di hadapan manusia. Kita juga harus baik bersama manusia. Hablum minan nas. Dengan saudara kita, terdekat, tetangga kita. Inilah saudara-saudara sekalian. Jadi tidak cukup kita soleh hanya secara pribadi. Tetapi secara sosial kita salah. Kita baik, harmonis dengan Allah. Tetapi kita tidak harmonis dengan sesama manusia yang ada di sekitar kita. Ini puasa yang semacam ini belum punya pengaruh. Jadi saya sangat yakin ibadah puasa ini punya kaitan yang sangat kuat. Bagaimana puasa ini kita bisa menumbuhkan keprihatinan sosial, kepedulian sosial, kepekaan sosial kita kepada sesama. Karena dianjurkannya memberi makan orang berpuasa, dianjurkannya banyak bersedekah, dianjurkannya zakat fitrah. Itu di bulan suci Ramadan. Tensitasnya kelihatan. Inilah saudara-saudara sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya mau cerita. Cerita ini saya kutip dari hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan tidak salah dari kitab Bulughul Muslim yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ghazali dari Mesir. Bukan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu kan Abu Hamid Al-Ghazali. Kali ini Syekh Muhammad Ghazali dari Mesir, ulama kontemporer. Kitabnya kalau tidak salah namanya Khuluqul Muslim. Dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah taqila, ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ada seorang sahabat itu datang kepada Rasul, ya Rasulullah, inna fulan, sungguhnya si fulan, dia seorang perempuan. Di sini enggak disebut namanya. Inna fulana, bahwa sungguhnya seorang wanita, seorang perempuan, tasumu katakumul lail. Masya Allah, di malam hari dia bangun, sepertiga akhir dia tahajud kepada Allah. Dia mujahadah kepada Allah. Wa tasumu naharon, dan di siang harinya dia berpuasa. Di siang hari dia berpuasa, di malamnya dia sujud kepada Allah. Wa taf'alu wa tasaddaqu, dan juga bersedekah. Tetapi sayang, diiringi pula dengan wa tu'zi zironaha bilisaniha. Tetapi dia lisannya suka menyakiti tetangganya. Tu'zi zirona, dia menyakiti tetangganya bilisaniha, dengan lisannya. Lisannya pedas, menyakiti, suka gibah, suka memfitnah, tak peduli. Dengan kata lain, hablum minallahnya bagus, tapi hablum minannasnya rusak. Tidak baik kepada Allah harmonis, tapi kepada manusia tidak harmonis. Bagaimana ya Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian menjawab, la khaira fiha wa hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan apa yang dia lakukan tadi itu semua. Salatnya di malam hari, puasanya, sedekahnya, tidak ada kebaikan sama sekali. Wa hiya min ahlin nar, dan perempuan ini nanti akan menjadi penghuni neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi Islam sangat menganjurkan kepedulian sosial. Makanya di dalam sholat itu, saudara-saudara sekalian, diawali dengan membesarkan Allah, hablum minallah, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Membesarkan Allah. Tapi ingat, sholat ditutup, diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Apa artinya?
Kalau kita sudah membesarkan Allah, kita baik kepada Allah, maka kita harus menoleh ke kiri, ke kanan. Hablum minan nas. Peduli dengan orang lain. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tidak hanya angkuh anania, hanya ingin masuk surga sendiri. Tidak bisa seperti itu. Kemudian sahabat ini, para sahabat bertanya, waqalu, ya Rasulullah, wa fulana tusallil maktuba, tapi ada perempuan yang lain, seorang perempuan, seorang dia tusallil maktuba, dia hanya sholat wajib. Nggak bangun malam, nggak bisa dia bukan orang ahli ibadah. Tapi sholat 5 waktu dikerjakan. Wa tasaddaqu bi aswar, dia bersedekah ya apa adanya, semampunya. Ya. Mungkin hanya dengan roti kering dan sebagainya. Wala tu'zi, nah di sini wala tu'zi ahada. Tapi dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Dia tidak pernah mengganggu tetangganya, tidak pernah menyakiti suaminya, keluarganya, saudaranya, iparnya, tetangganya, dan sebagainya. Wanita ini baik sekali hablum minan nasnya, hubungan sosialnya. Akhlaknya luar biasa. Bagaimana ya Rasulullah perempuan yang satu ini? Qala Rasulullah SAW, hiya min ahlil jannah. Perempuan ini akan menjadi penghuni surga. Subhanallah. Jadi kalau yang tadi ahli ibadah, tapi tidak baik hubungannya kepada sesama manusia dengan tetangga, ya, menjadi sia-sia ibadahnya, calon penghuni neraka, kata Nabi. Tapi yang ini, wanita yang satu, yang ibadahnya biasa-biasa saja. Tetapi akhlaknya luar biasa. Hablum minan nasnya luar biasa. Hubungan sosial luar biasa. Justru orang yang semacam ini, hiya min ahlil jannah, dia termasuk calon penghuni sorga. Inilah saudara-saudara sekalian. Jadi, walhasil, puasa ini adalah sangat mendidik kita, sangat menganjurkan kita agar kita punya kepekaan sosial, agar kita punya kepedulian sosial kepada sesama. Dan juga kita tidak cukup hanya soleh di hadapan Allah, kita juga harus soleh di tengah-tengah publik sesama manusia. Islam sangat menganjurkan keseimbangan antara hubungan hablum minallah dengan hablum minan nas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan kita semua, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa zakatana wa sadaqatana wa hajatana wa du'ana wa tamim taksirana ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.